you, Saurabh. I'm welcoming also my panelists for today. So we have Mas Aditya from Maybank. And we also have Mas Jimmy, which is a co-founder and CEO of Kita Lulus. And also our best friend, Mas Aldi, coming from Era Jaya. They have app as well called Era Space. So please have a look in the App Store. Terima kasih semua para hadirin, selamat sore, para tamu terhormat, rekan panelis, dan semua yang telah hadir di acara Growth Mixer sesi Adjust Panel. Jadi saya Setria merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk menjadi moderator panel yang terhormat ini. Saya di sini akan berbagi wawasan mengenai the future of user acquisition and retention. Mungkin tadi udah banyak ya kita ngobrolin tentang personalization, segmentation, but we haven't talk about user acquisition. So now is the session for user acquisition karena kita sendiri Adjust, kita akan membantu semua mobile apps player untuk acquire user in the best way. So sebelum kita menyelam ke dalam pertukaran ide menarik ini, mungkin saya kenalin lagi ya Mas Aditya, Maybank, dan juga Mas Jimmy dari Kita Lulus, dan juga ada Mas Aldi dari Era Jaya. Mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama ini ke Mas Aldi. Mas, jika kamu terdampar di suatu pulau nih, tapi masih ada sinyal, kira-kira mobile apps apa sih yang bakal kamu masih install dan kenapa? Pulau Seribu misalnya ini kan masih ada sinyal. Pulau Jawa aja gitu, Pulau Jawa. Kenapa? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Itu nggak terdampar kalau Pulau Jawa. Pulau Seribu, tapi masih ada sinyal nih. Normal cek. Orang normal akan berpikir mungkin Traveloka atau Gojek atau Grab lah ya. Cuman kalau gue sekalian mau jualan juga nih, mau kasih tahu teman-teman semua, gue milih apps gue sendiri, which is Era Space. Gitu ya. Kenapa itu Mas? Ada apa di Era Space nih? Prinsipnya gini sih. Kalau gue speaking di mana-mana gue pengen introduce aja sih karena Era Jaya tuh biasanya kan dikenalnya ya jualan handphone ya. Ada Erafone, iBox, even nggak banyak yang tahu bahwa Samsung NASA gitu, 60% Samsung Store itu kita juga, Xiaomi Store itu kita. Tapi Era Jaya is not that gitu, only that. Era Jaya kita juga UR mungkin tahu, Urban Republic gitu ya, JD Sport, fashion apparel, sepatu dan kawan-kawan. We also going to ASICS juga part of us. Dan even yang mungkin orang-orang akan sedikit kaget adalah Paris Baguette itu kita, Grand Lucky juga kita. Jadi we are multiple retail. Ya, and then Era Space itu adalah hub of everything. Memang jualannya mainly adalah devices ya, DJI, Garmin semua itu. Tapi itu adalah hub of our loyalty juga. Jadi kalau teman-teman beli produk di semua retail store-nya, will get a point ya. Kalau tadi saya juga sempat dengar tentang loyalty ya, nilai bisnis loyalty 900 juta US dollar, which is true gitu. Kalau you have a huge group gitu ya, loyalty juga is just like a small bank. Ngomongin relevansi sama karena kita punya member yang cukup banyak, 7,7 juta sekarang gitu ya. Dan kenapa gue bilang tadi gue memilih adalah mobile apps apa yang akan saya install karena kita punya tiring-tiring di mana kalau tiring yang paling besar kita punya service concierge service. Concierge service itu special service di mana you can just spend point, ngabisin poinnya dimanapun gitu, apapun gitu karena minimal 50 juta juga sih pembelian di total semuanya. Jadi kalau misalnya gue pakai telepon deh, concierge service kalau minta di telepon, gue mau beli tiket boat, orang kita akan beliin. Just want to purchase hotel, want to even if your wife or your fiance atau cewek lo lagi ulang tahun, I just want to send a bucket of rose, just make it. Jadi karena itulah if you are on the astronaut, dia kata yang paling tinggi, ya gue pilih Era Space itu sih gitu. Jadi thank you Mas, berarti basically sekarang Era Space itu ada concierge service ya. That's why kalau lagi terdampar di pulau, kalau kalian udah bisa memakai concierge service-nya bisa pesan helikopter ya Mas ya, boat atau anything. Thank you Mas. Oke, pertanyaan kedua ini ke Mas Jimmy.
Mas setelah COVID kan ya banyak challenge nih, banyak layoff dan rekrutmen juga berubah banget nih. Kalau dulu kan rekrutmen banyak banget stepnya ya, face to face. Terus sekarang bagaimana ceritanya? Apakah ada perubahan di tren dari rekrutmen sendiri? Apakah yang kita lulus bantu ini ke user? Thanks Tia, Tes. Oke, so sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang rekrutmen, perbedaannya tuh nggak banyak kalau misalnya setelah COVID dan sebelum COVID. Tapi dengan COVID ini apa yang terjadi adalah 3 hal. Yang pertama adalah kota dan kabupaten, kota kecil dan kabupaten-kabupaten mulai menggunakan internet lebih sering dan lebih banyak. Jadi apa yang kita lakukan di Kita Lulus, kita adalah opportunity platform nomor 1 di Indonesia. Kita menggunakan momentum tersebut untuk mendapatkan user-user di kota-kota kecil tersebut. Karena window-nya sebenarnya tipis, kompetitor pasti akan masuk dan kita harus ada head start. Kita mempunyai tim operations yang cukup besar untuk saturate dan memenangkan di kota-kota tersebut. Yang pertama. Lalu yang kedua, orang-orang di dunia dengan adanya COVID tersebut, mereka menggunakan aplikasi lebih banyak, jadi satu orang menggunakan variety of apps-nya itu lebih banyak. Dan yang kedua adalah menggunakan aplikasi itu lebih lama per harinya, dari 2 jam ke 3 jam dalam 2 tahun terakhir. So, apa artinya buat Kita Lulus, mungkin untuk teman-teman dan bos-bos di sini semua yang punya aplikasi. Yang penting itu adalah kita harus memiliki touch points di multiple platforms. Ya saya yakin teman-teman di sini juga pasti ada di Twitter, ada di Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tapi yang penting itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa ensure consistency of quality atau services across the services. Jadi itu yang kita lakukan dan so far kita mempunyai awesome team of customer success. Jadi di Kita Lulus kan banyak orang yang mau cari kerja ya. Jadi apa yang fresh grad yang tidak memiliki adalah bagaimana membuat CV dengan baik. Tim customer success kita juga membuatin CV buat mereka. Takes a lot of time, tapi istilahnya itu pay off buat kita dan thanks to our team, kita memenangkan Google Play Best App di tahun 2022. Congratulations nih Mas. Jadi yang belum download guys ya di Google App juga ada service tambahan ya Mas tadi ya. Buatin CV dan fokus ke second third city Indonesia ya. Thank you Mas Jimmy. Kalau untuk Mas Adit, Mas Adit ya. Kalau di retail banking sendiri ada perubahan nggak nih? Ada tantangan tersendiri nggak sih? Sekarang kan rame banget di fintech. Ada tantangan tersendiri atau ada strategi tersendiri untuk memenangkan konsumen nih sekarang yang mobile app first. Untuk terutama bank konvensional ya gitu. Mungkin kalau dari bank sendiri ya tantangannya kan kita di industri bank salah satu industri yang highly regulated ya. Betul. Kita diatur sama regulasi, yang itu ada OJK, di mana satu sisi dari industri sendiri itu kan teknologi terus berkembang dengan cepat ya. Kebutuhan dari konsumen, dari customer kita, dari calon nasabah kita juga cepat didorong dengan yang tadi ya, berkembangnya digital fintech dan lain-lain. Yang jadi tantangan adalah gimana sebenarnya untuk meningkatkan kenyamanan nasabah kita, tapi tetap menomorsatukan keamanan. Karena keamanan tetap bagian dari kenyamanan ya. Kalau ngomongin dari bank, dia kalau nggak aman ya pasti ujung-ujungnya nggak nyaman. Nah itu tantangan yang utama sih yang kita temukan ya. Dimana dari Maybank sendiri kita punya satu aplikasi ya. Jadinya sebenarnya kita bukan digital banking ya. Kita tidak meng-create sebuah digital banking, but we are banking who have digital services. Which is kita sebutnya adalah M2U aplikasinya, M2U ID App. Dimana even sekarang nasabah bisa onboard ya, tadi onboard dalam waktu yang gak nyampe 10 menit kita udah bisa gitu kan. Udah jadi itu rekeningnya, ATM-nya nanti akan dikirim dan ya since karena semua pengen cepet itu yang kita coba cari solusi. Even produk-produknya, produk itu which means saving accounts-nya, kita buat juga memenuhi kebutuhan dari yang butuh cepet itu mostly adalah di Gen Z dan millennials ya. Itu adalah kita punya namanya tabungan U transaksional. Jadi di mana nggak perlu nabung sebenarnya, cukup bertransaksi and then dapat cashback. Jadi bunganya itu adalah cashback dari transaksi gitu. Jadi gimana kita memenuhi kebutuhan dari consumer dengan fitur kita dan produk kita. Sehingga apa teknologi yang kita kembangkan pun itu harus scalable ya gitu. Harus kita punya roadmap karena kita nggak bisa secepat itu tiba-tiba harus
Oke, ada yang mau kita implement, nggak bisa seperti itu karena tetap kita harus melalui proses approval dari OJK. Mungkin tantangan di tahun ini ya, apalagi ya itu ya, karena dengan banyaknya demand ya, cepatnya perubahan demand, sementara kita tetap harus mengikuti regulasi yang ada. Itu sih. Jadi masih fokus ke tagline important ya kalau bank konvensional, kenyamanan dan percayaan, dan juga ada diversification produk ya, jadi nggak perlu nabung asal bertransaksi terus, which is perlu naruh duit juga kan, terus dapat cashback. Jadi mungkin kalau teman-teman mau punya 2 bank ya, satu untuk yang transaksi supaya dapat cashback, bisa ke Maybank. Iya, actually itu salah satu strategi kita ya. Kita bukan menjadi first bank account, tapi kita tahu, kita sadar udah banyak ya yang udah first bank account dan secondary bank account, you are transact with us. Kita juga punya ada saving account actually, sebenarnya gitu sih Mbak. Thank you. Terus kalau dari retention sendiri ada strategi nggak Mas? Karena kan produk ini udah jelas nih USP-nya. Retention untuk make sure usernya itu keep putting the money in your account, terus bertransaksi dapat cashback, mungkin bisa di-share nggak dari segi retention strateginya gimana? Oke, kalau ngomongin retention strategi sebenarnya memang ini kan dikombin dengan antara program dan touch point-nya kita ya, gimana kita mengkomunikasikan program retention itu ke mereka. Tapi dari Maybank sendiri kita coba segmentasi dari nasabah kita. Kita punya jenisnya ada yang profesional, yang family, mid-lifer, silver edge, dan golden edge. Itu kita coba dan kita tawarkan itu yang beda-beda. Contohnya adalah yang profesional, which means kita kerjasama juga dengan Kita Lulus ya. Adalah salah satu orang-orang yang akan menjadi yang profesional. Tentunya program yang kita tawarkan ke mereka itu berbeda. Mindsetnya adalah yang profesional, ada yang tadi saya bilang bertransaksi dulu kan. Lagi banyak mengeluarkan modal untuk interview, untuk pergi kerja atau even traveling ketika dia healing. Beda ketika yang family mindsetnya juga udah mikirin keluarganya. Dan kita untuk yang family, kita keluarin salah satu fitur namanya Digital Wealth 360. Di mana harus sudah mulai perencana keuangan gitu kan. Di situ ada produk-produk investasi di Maybank, sehingga ya tadi kalau ngomongin back to retention ya, fitur itu akhirnya memenuhi dari kita punya segmentasi. Jadi ya tadi saya bilang ada segmentasi, kemudian program, dan gimana kita to communicate-nya gitu sih. Amazing ya, fokus banget. Jadi instead of fighting outside, lebih baik kita fokus what we have. Terus juga mungkin kalau boleh sharing, tadi saya recap ya, cross app promotion. Jadi kalau kalian tadi dengar, Maybank itu juga promosi ke Kita Lulus. Jadi mungkin untuk para praktisi kalau mau cross app linking juga bisa. Itu udah terjadi ya. Itu kita bisa bantu. Nah kalau untuk Mas Aldi sendiri nih dari retail space kan, setahu saya kan Era Jaya juga lagi revamp app-nya. Ada strategi sendiri nggak yang sudah didesain nih supaya orang-orang nih juga download app-nya, terus Mas juga bisa tracking, terus juga user journey-nya seperti apa, mungkin boleh di-share nih Mas. Oke, di beberapa panel sebelumnya saya juga lihat bahwa ada beberapa keyword yang memang teli ya sama strategi kita ya. Again kalau ngomongin khusus buat devices gitu, mobile apps dan lain-lain. Balik lagi kalau orang beli devices di Indonesia, at the end kebanyakan will end up in offline. Ya nggak sih? You should try the physical evidence dulu dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau ngomongin akuisisi kita pasti teli dengan omnichannel tadi. Ya, jadi kita punya banyak banget toko ya, dan pasti dari Alfamart, Aladdin juga sangat setuju bahwa principally if we have a digital ecosystem and we have a huge retail network, our life much way easier gitu. Karena ya again kita punya traffic yang lumayan banyak gitu ya, dan kita tinggal manfaatin traffic itu atau konsumen kita untuk shifting to the mobile. Mobile itu buat kita is more to the retain karena retention ya, retention one, dan the key is on the tracking, which is we need and adjust here ya. At the end of the day mungkin kalau dari sisi we are paying all of those ads dan lain-lain, kita nggak banyak amat gitu, karena I've been there before dan costnya lumayan mahal. Tapi ya how to shifting our user, purchaser become our downloader is the key. Ya, and one other things adalah omnichannel kita mesti siap di mana ya, kalau sekarang tuh kita di Era Jaya tracking 3 hal nih. Pertama
pure online sales, ya, di mana orang beli online dan dikirim, ya, itu di mobile ataupun di web kita. The second one, we also have the click and pick up, ya, kita juga orang bisa beli online and then after that ngambil di offline, which is buat barang-barang kita bilang barang manis atau fast moving, it will ya benar-benar kebantu ya. Apalagi orang kalau misalnya iPhone terbaru gitu 14 nanti 15 gitu, orang pengen dapetin dulu unitnya kan, baru ngelihat dicoba dan lain-lain gitu. Jadi it will help a lot. Dan yang ketiga adalah yang cukup unik adalah if they are browsing and then end up beli di offline, itu juga which is ya big chunk kita di sana gitu. Jadi orang datang ke iBox atau Eraspace ataupun jdsport.co.id gitu ya. Jadi lihat-lihat sepatunya, lihat-lihat handphone dan lain-lain. Dia browsing and then akhirnya beli di offline. Tracking is the key. Tracking is the key, ya. Jadi yang mau punya proper tracking bisa hubungin Adjust gitu ya. Thank you Mas, Prinsipnya bantuin gitu ya. promosi. So ya. Kalian promosiin ya, prinsipnya di sana sih dari sisi kita. Jadi ya balik lagi kalau ngomongin acquisition, yes we are using all of those sources gitu ya. Cuman kita juga harus bisa lihat big chunk-nya di mana, is it offline kah gitu ya. And then dari DSP yang mana, Meta dan lain-lain. Dan nanti kedepannya strategi ya again ya balik lagi kalau ngomong marketing mix modelingnya ataupun buying mix modelingnya, kita decide setelah kita punya tracking yang benar-benar robust. Karena tanpa itu kita nggak punya peta untuk bisa decide which one is better for us ya. Prinsipnya gitu sih on acquisition. Thank you Mas. So basically kalau kalian tahu kan Era Jaya is heavy in offline, but even to connect that to online itu masih on progress ya Mas ya. Dan most important thing is tracking from all channel. Nah mungkin balik ke Mas Jimmy nih Mas. Kalau Mas Jimmy ini kan banyak banget nih recruitment app nih, banyak banget apalagi after COVID ya, hampir semua building. Nah any strategy to make sure people nggak uninstall? Karena kan namanya orang cari kerja nggak setiap tahun ya, kecuali job hopper atau setiap 6 bulan ada lagi tuh. Ada strategi sendiri nggak to make sure mereka nggak uninstall, mungkin dari marketing strategi atau produk gitu, mungkin bisa di-sharing. I think kalau misalnya kita mau user untuk nggak uninstall, yang paling simple adalah going back to the basic. Going back to the basic adalah product market fit, and is your app solving the pain points of the users better than your competitors. Jadi untuk semua, balik lagi teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya mau user untuk nggak uninstall, yang paling penting adalah kita benar-benar mengerti pain points user itu apa. Jadi yang menarik di Indonesia, pain points untuk seorang job seeker, tahu nggak apa? Selain nggak dapat kerjaan, takut ditipu. Jadi kalau misalnya banyak pekerjaan blue collar atau yang istilahnya entry level, mereka disuruh datang untuk interview, Mas, bayar dulu deh 300.000 untuk biaya administrasi, 500.000 untuk seragam. Itu banyak penipuan. Misalnya tuh masuk ke ruko, di depan tuh dijaga sama 2 orang Ambon atau 2 orang Madura, badannya gede-gede. Masuk ke dalam, naik ke lantai 2, ditagih duitnya. Kalau nggak dibayar, disusahin untuk keluar. Oh masih banyak kayak gitu ya Mas ya? Banyak banget. Dan itu gimana kita lulus ngebantuinnya itu? Ya kita harus make sure bahwa platform kita tuh bebas dari penipuannya tersebut. Oke. Jadi ini yang membuat kita istilahnya rank so quickly di Google Play. Yang kita lakukan itu kita ada tim dan juga kita develop tech untuk remove all of these bad players yang ada di dalam. Jadi di tahun lalu untuk orang yang lapor kepada kita lulus bahwa ini adalah pekerjaan fraudulent atau loker bodong, yang kita lakukan adalah untuk orang pertama yang lapor kita kasih 1 juta rupiah. Wah. Inovasi baru nih ya, kasih 1 juta rupiah nih buat pelapor. Iya untuk mereka kan. Jadi istilahnya itu komitmennya kita buat mereka. Memang ada beberapa tahun lalu tersebut, tapi kita nggak deduct salary karyawan kalau misalnya itu terjadi. Tapi istilahnya kita kasih tahu kepada timnya kita, bulan ini kita udah keluar 3 juta nih, bulan ini kita udah keluar 4 juta nih. Jadi mereka itu terdorong juga untuk istilahnya remove all of these bad players. Jadi 1 bulan kita ada 40.000 pekerjaan di kita lulus. Per Mei kurang lebih kita udah ada 200.000 pekerjaan. Dan locker yang bodong tersebut per Mei ini thankfully cuma 1.
Jadi kita udah achieve 99,999% locker yang bebas penipuan di kita lulus. Itu salah satu reason kita nggak di uninstall. Makasih banget nih Mas, insight-nya saya baru tahu separah itu ya. Berarti kadang-kadang kan kalau saya ngeliat tuh banyak banget app ya, fokus itu gathering revenue. Jadi semua ads dimasukin padahal menipu konsumen kan. Kalau udah menipu konsumen ya uninstallnya jadi rendah, terus jadi tinggi, terus akhirnya udah nggak percaya. Udah lost trust ya. Mungkin saya balik lagi nih ke Mas Aditya. Balik lagi ke akuisisi nih Mas. Mungkin Mas bisa sharing gimana sih pakai tracker yang tepat ngebantuin Mas nih. In this case ya kebetulan pakai kita gitu. Mungkin bisa sharing apa sih yang sebenarnya tools seperti kita ini ngebantu untuk akuisisi. Seperti tadi kan Mas ada strategi baru ya, cross promotion through other app kan. Ini which is kurasa bakal jadi trending nih ke depannya karena lahannya kan sekarang bukan cuma digital ads, offline, KOL, tapi another app in the ecosystem kan. Mungkin boleh di-sharing nih Mas. Iya, bukan kebetulan ya, berarti emang pas pakai. Oh emang pas. kita pakai Adjust untuk mobile measurement platform kita ya, untuk nge-track dari M2U. Sebenarnya penting banget tadi setuju sama Mas Aldi bilang ya, sebelum ngelakuin all those promotion kita harus make sure kan trackingannya ada ya. Nah, apalagi di bank, kita sama-sama tahu untuk buka rekening kita butuh banyak proses ya, banyak step yang dilaluin. Itu bukan karena bank yang mau juga anyway, kan sebenarnya itu adalah part dari yang tadi ya, kita butuh keamanan dan kenyamanan untuk mengurangi fraud dan lain-lain. Tapi kita jadi butuh tahu di mana sebenarnya gitu kan, proses di mana itu drop. Gitu kan, dengan Adjust itu kita coba track gitu kan, dropnya itu misalnya kita saat ini karena di M2U kita sudah terapin namanya biometrics verification ya, jadi KYC-nya kita udah, KYC itu know your customer, jadi untuk approval-nya itu udah real time, jadi once itu udah approve ya sudah tidak perlu lagi ada video call atau ke cabang, sehingga kita bisa lihat karena itu udah full ya, full di digital dan sudah tidak ada lagi proses yang ngelihat ya, orang yang ngelihat itu kita butuh satu tracking kan di mana dia dropnya. Dropnya misalnya ketika dia upload KTP kah, atau dia ketika foto selfie kah, dan once itu udah terdetek kita bisa ngelakuin solve isu secepatnya gitu kan. Saya penasaran nih Mas, dropnya di mana? Selfie atau di KTP upload? Karena saya sering banget tuh, banyak fintech ya saya upload foto saya gagal. Di mana tuh Mas? Ya. Mungkin beberapa ada yang di proses selfie ya, beberapa. Selfie guys, ya, selfie-nya harus dibenerin. Karena di situ ada live test biasanya. Kita kan ada liveness test ya, di mana misalnya mengedipkan mata, belok kiri, belok kanan, menengok ke kiri, menengok ke kanan. Mostly beberapa di situ, cuman itu kan depends lagi ya ke keadaan. Karena ini juga satu hal yang mungkin baru juga buat masyarakat Indonesia, bahwa kan kita butuh cahaya yang terang dan seterusnya. Tapi di luar itu kan sebenarnya kita juga butuh tahu ya network mana sebenarnya kita kerjasama dengan platform A, platform B. Terus secara acquisition strategy kita juga mengkombinasikan antara digital ads, affiliate dan community gitu kan. Kita jadi bisa ngelihat mana sebenarnya yang prosesnya hingga selesai dan prosesnya installnya saja misalnya, atau bahkan dia kita sebutnya full KYC atau half KYC, artinya full KYC artinya selesai ya, approve gitu kan, atau half itu artinya tadi tidak di approve. Itu sampai di situ akhirnya kita bisa melihat dan datanya itu kan berguna buat kita ya nantinya sebenarnya. Pada akhirnya peran Adjust di dalam akuisisi itu menurut saya sangat krusial gitu kan, karena kita sebutnya non sales assisted, artinya mereka udah tidak didampingi dan ya gimana kita nge-tracknya kalau tidak ada yang ngedampingin kan gitu ya. Thank you banget nih Mas. Jadi kalau tanpa attribution tools kita juga nggak tahu ya sebenarnya orang ini gagal jadi konsumen apa karena memang selfie-nya salah. Jadi kalau ada tracker yang tepat kita bisa tahu sebenarnya berhentinya itu di event ketika mereka upload selfie atau upload KTP, event atau sebelum login. Thank you banget. Nih saya punya pertanyaan ke all panel, kita kebetulan 7 menit left. Kira-kira bisa sharing nggak campaign kalian yang paling sukses acquire user? Mungkin dimulai ke Mas Aldi dulu. Oke, as always ya, kalau ngomongin kita new product launch, ya terutama Apple, Samsung itu not in the sense of selling ataupun awareness ya, tapi more to the
banking of the audience itself. Oke, jadi kalau yang ada yang ikut war-nya Coldplay, Coldplay. pasti pada ikut ya, banyak banget yang ikut. We are doing it is like every single year, itu bisa 3 sampai 5 kali. Ada iPhone 1 kali, kita juga punya Samsung, Galaxy, Fold dan kawan-kawan. Dan behind it, we are also doing it. Queuing dan lain-lain itu kita lakukan tiap hari. Dan itu kan million of consumer coming to our website, itu datang dan kita bisa banking audiensnya. Instead of we are doing ads, banking, itu adalah tempat di mana kita dapetin mereka, get the behavior with the tracker, gitu ya. Step by stepnya itu tadi, dan itu ya kalau misalnya email marketing mungkin udah banyak yang ninggalin, kita masih pakai itu, open rate-nya masih 30-40% kok, gitu di kita, which itu sebenarnya ya tempat di mana tabungan kita buat setahun converting orang. Yang beli handphone itu ya kebanyakan orang Indonesia itu pasti nggak langsung beli dia. Ada aspirationnya ya, misalnya kalau pengen iPhone 12, 13, 14 dia klik dulu, visit berapa kali dan lain-lain. Jadi di situ sih sebenarnya, karena for me it's not all about the result, but the sustainability of our audience. Ya ngomongin acquisition tapi retention. Dan ujungnya kalau ngomong loyalty ya customer lifetime value, itu sih. Jadi di backing dulu nih, pas lagi launching produk baru, terus nanti ditargeting. Sekarang kamu iPhone 12 dulu, nanti 13, 14, 15. Oh, thank you Mas. Kalau Mas Jimmy, campaign yang paling sukses dari akuisisi apa nih Mas? Nama campaignnya kapan, di mana? Oke, mungkin saya nggak cerita di Kita Lulus di perusahaan saya sebelumnya. Namanya tuh Baca. Baca adalah agregator berita di mana kita bisa memproduksi berita. Jadi satu insights yang kita dapat, kita cuma tes actually, tapi satu insights yang kita dapat adalah kita harus sesuaikan marketing campaign dengan timing. Ya waktu itu lagi April's Fool, 1 April. Jadi 3 hari sebelum April's Fool tersebut, apa yang kita lakukan adalah semua usernya kita bisa membuat berita-berita istilahnya ya palsu gitu. Contohnya tiba-tiba si Agus mendapatkan 9 istri masuk berita gitu. Lihat dibaca, terus habis itu si Bambang dapat duit 5 miliar rupiah dan kita membuat mereka untuk nge-share berita-beritanya tersebut. Jadi dengan campaign tersebut dalam 1 minggu tersebut kita mendapatkan install baru hampir 100.000 pengguna gitu. So yes, Clickbait dong, clickbait dong ini jadinya. Yes, tapi the moment is actually okay kan, karena April Fool. Okay. It's okay to have clickbait in April's Fool. Oke, kalau gitu Mas Aditya mungkin mau pakai April Fool taktik juga atau gimana nih? Ada campaign yang paling sukses nggak Mas, akuisisi nih? Kalau ngomongin akuisisi memang yang menarik adalah di masyarakat Indonesia ini lebih suka direct rewards ya. Dibandingin misalnya ikutan terus dapat undian gitu ya. Yang sangat sukses tahun kemarin adalah ketika kita kasih direct rewards ke mereka ya, buka account and then you can get something gitu kan. And then after itu transaksi atau buka investasi and get something. Instead of kita dapat nomor undian kemudian kita undi gitu kan. Nah, tapi memang itu balik lagi ke nantinya ya. Tadi kita punya segmen strategi yang profesional, yang family, midlifers dan seterusnya. Itu yang dengan catatan harus relevan sih buat mereka gitu kan. Contohnya mostly kita kemarin ngelihat yang profesional dan yang lebih ke yang profesional itu lebih seneng rewardsnya adalah e-wallet gitu kan. Ketika kita dia hadiahnya adalah voucher e-wallet and then dia mau gitu kan. Tapi ketika kita ngomongin midlifers and saga itu nader lagi gitu kan. Mereka itu biasanya di kita itu orang-orang yang kita nasabahnya udah nasabah premier ya, dengan tabungannya misalnya ya minimal 500 juta ke atas. Nah, untuk mereka tentu bukan soal itu gitu, tapi soal berapa sih rate yang kita kasih ke mereka gitu kan. Atau kita juga apa namanya yang produk yang kita tawarkan udah bukan ngomongin saving accounts gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin akuisisi di kita itu memang at the end of the day paling banyak secara quantity ketika kita targeting yang profesional dan yang family ya, secara demografi juga yang paling banyak. Thank you Mas, instant gratification berarti ya. Sama juga tergantung personalisasi ya, tergantung segmen. Saya punya 2 menit, mungkin dari audiens ada yang mau bertanya dari segi akuisisi, strategi, app to app. Kalau ada pertanyaan boleh.
Oke, kalau nggak ada sih sekian aja panel speaker dari Adjust. Kita ngebahas the future of acquisition. Tadi banyak banget ya panelis kita udah sharing mengenai strategi akuisisi mereka dan juga retention. I think most of the important keyword is attribution. Jadi kita mesti pasang tracker ya. Dari pasang tracker itu kita bisa tahu kenapa sih orang itu nggak jadi konsumen. Terus ada nggak channel lain yang kita bisa explore. Karena tadi di sharing kan ada use case ya di mana Maybank kerjasama dengan app lain untuk juga convert usernya pakai Maybank product. So it's another source of acquisition. Terima kasih semuanya atas attentionnya.